Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam Spaza musim yang kedua, membahas 19 karakter manusia akhir zaman yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-8, di mana pertemuan yang ke-8 ini akan membahas karakter yang ke-7 dari daftar tersebut, dan karakter ke-7 itu adalah tidak tahu terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, terutama mengenai karakter tidak tahu terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar ini, pengalaman kami untuk semakin lebih dalam lagi tentang firman-Mu ini membawa hidup kami semakin lebih baik lagi, berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami serahkan pelajaran Alkitab atau pendalaman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar atau berbahaya, ya. Mereka tidak tahu terima kasih. Nah, karakter tidak tahu terima kasih ini salah satu penyebab dari berbahayanya zaman ini. Karakter tidak tahu terima kasih menjadi salah satu penyebab kesukaran-kesukaran hidup yang saudara alami selama hidup ini. Acharistos, diterjemahkan dari kata acharistos. Saya tidak akan membahas makna kata aslinya sebagaimana karakter-karakter yang sebelumnya, karena saya rasa acharistos ini tidak terlalu sukar untuk kita pahami dan tidak terlalu berbeda dengan pengertian kita, di mana acharistos itu dibangun dari dua kata, ya. A itu artinya tidak atau tanpa, sedangkan charistos itu dari kata charizomai, yaitu kata kerja terima kasih, mengucapkan terima kasih atau punya sikap hidup mengucap syukur, punya sikap hidup terima kasih. Jadi kalau digabung, acharistos itu suatu karakter di mana orang itu tidak bisa atau tidak tahu, ya lebih tepatnya tidak tahu terima kasih. Nah, dalam karakter-karakter yang ada dalam 2 Timotius pasal 3 1 sampai 5 ini, seperti yang sudah saya katakan pada sesi sebelumnya, kita akan membaginya dalam 4 kelompok, ya 4 area yang menjadi rusak karena karakter-karakter ini, atau juga yang menyebabkan kemunculan karakter-karakter ini. Jadi ini bisa jadi sebab, bisa juga jadi akibat. Dan karakter tidak tahu terima kasih itu ada pada area kedua yang sedang kita bahas ini, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kita kemarin bahas tentang memberontak orang tua, karakter ke-6, dan karakter ke-7 kita membahas karakter tidak tahu terima kasih, di mana orang tua yang ada di kata orang tua yang ada di slide yang saudara baca ini bermakna pemimpin rohani atau gembala sidang atau hamba Tuhan yang melayani saudara, yang bertanggung jawab untuk menjaga iman saudara, memimpin jiwa saudara dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan mengajar saudara untuk melayani Tuhan, baik secara gerejawi maupun non-gerejawi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih karakter tidak tahu terima kasih acharistos ini. Kalau saudara melihat bahwa karakter ini secara sederhana adalah tidak tahu terima kasih, maka saudara akan menganggap bahwa karakter ini adalah karakter yang sepele, ya. Oh, tidak tahu terima kasih itu penyebabnya karena dulu waktu kecil dia tidak pernah diajarin orang tuanya untuk terima kasih. Waktu ditolong orang dia nggak pernah ngomong terima kasih karena nggak pernah diajarin orang tuanya. Secara sederhana, secara sekelibat saja kita mungkin akan memahaminya demikian. Tetapi saya sarankan kita semua untuk mempelajari setiap karakter dari daftar ini dalam konteks yang ada. Ya, jelas firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Seberbahaya apa karakter ini sehingga kita perlu membahasnya lebih dalam. Nah, maka saya akan membagi pertemuan yang ke-8 ini dalam 2 bagian. Bagian yang pertama, kita akan lihat 2 alasan karakter ini adalah sebuah kejahatan yang serius. Tidak sesepele orang tidak tahu terima kasih hanya karena dia tidak tahu
hanya karena dia nggak pernah diajarin terima kasih, hanya karena mungkin pendidikannya nggak tinggi, hanya mungkin karena dia kekurangan asupan pengajaran kebaikan, maka dia nggak tahu terima kasih. Nah, kalau hanya sekedar begitu saja saudara, tentu kita bisa menganggap karakter tidak tahu terima kasih ini sebagai karakter yang sepele. Tapi sebenarnya kita akan lihat nanti pada bagian pertama bahwa karakter ini adalah salah satu kejahatan yang serius yang perlu kita perhatikan dan pahami bersama-sama. Kemudian bagian yang kedua, kita akan sedikit belajar bagaimana cara mengatasi karakter tidak tahu terima kasih dalam terang firman Tuhan. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama saudara. Dua alasan karakter ketujuh ini, ya jadi karakter tidak tahu terima kasih atau acharistos ini adalah karakter ketujuh dari 19 karakter yang ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Nah, dua alasan karakter ketujuh adalah sebuah kejahatan yang serius, saya akan bagikan kepada saudara. Yang pertama, tidak tahu itu berbeda dengan tidak mau. Nah, itu perlu kita ketahui dulu bahwa tidak tahu itu beda dengan tidak mau. Begini saudara, orang yang gak mau berterima kasih sebenarnya tahu kan bahwa dia itu harus berterima kasih. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena dia tidak mau. Nah, itu arti tidak mau. Tidak mau terima kasih, itu artinya dia paham harus berterima kasih. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Tidak ngomong terima kasih, tidak mau melakukan ucapan terima kasih atau hidup dalam ucapan syukur. Itu kalau arti tidak mau berterima kasih. Tetapi saudara, orang yang tidak tahu berterima kasih, itu tidak mengerti tentang konsep terima kasih atau ucapan syukur. Sehingga sebenarnya atau seharusnya tidak tahu terima kasih itu lebih parah, lebih berbahaya, lebih dalam masalahnya dibanding hanya sekadar tidak mau terima kasih. Contohnya orang yang disuruh berjalan dari titik A ke titik B, dia berkata, aku nggak mau karena capek. Kalau dia bilang aku tidak mau, berarti sebenarnya dia bisa. Dia bisa berjalan. Tapi kalau dia bilang, aku tidak tahu berjalan, berarti boro-boro dia mau atau tidak mau, bahkan dia saja tidak tahu berjalan itu seperti apa. Demikian juga dengan terima kasih. Boro-boro dia milih mau harus terima kasih atau enggak ya. Ini dia lebih dari sekedar tidak bisa, tidak mau memilih. Tetapi dia tidak tahu konsep terima kasih. Dan ini juga ada kaitannya dengan karakter sebelumnya, yaitu karakter keenam, yaitu memberontak terhadap orang tua. Saya tampilkan, saya kutip pernyataannya Charles John Ellicott. Ya. Anak-anak, perhatikan anak-anak di sini, yang hidupnya memberontak kepada orang tua, tidak akan berterima kasih juga kepada semua orang lain yang menunjukkan kebaikan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Sederhananya begini saudara, kalau dia sudah punya sikap memberontak sama orang tuanya, yang kita tahu secara lumrahnya, notabene orang tua itu selalu menolong anaknya, mengajari anaknya dan merawat anaknya, di mana itu secara alami dan sehari-hari diterima oleh dia, tapi dengan situasi itu saja dia bisa memberontak, apalagi sama orang lain yang bukan orang tuanya. Jangan harap apapun perbuatan baik yang dilakukan orang lain kepada dia, itu akan membuat dia bisa mengucapkan terima kasih ke orang itu. Ya, ini logikanya dari John Ellicott ya. Kalau dia sudah nggak bisa terima kasih sama orang tuanya, dia pasti tidak akan bisa terima kasih sama orang lain. Karena apa? Orang tuanya adalah orang yang pertama dia kenal dalam hidupnya. Orang yang selalu dekat dan mengajari dia. Sehari-hari hubungannya semakin dekat dan dia tahu luar dalamnya orang tuanya seperti apa. Nah, kepada orang yang dia tahu dari kecil saja dia nggak bisa terima kasih, bahkan dia memberontak sama orang tuanya, apalagi kepada orang lain. Nah, kalau kita artikan anak-anak ini sebagai umat Tuhan,
dan orang tua ini sebagai hamba Tuhan, sebagaimana yang saya sarankan dalam pertemuan sebelumnya. Maka karakter umat Tuhan yang selalu punya kecenderungan memberontak sama hamba Tuhan yang melayani dia, itu tidak akan benar-benar bisa berterima kasih sama orang lain yang menolong dia. Sekalipun di luar sana, di luar gereja dalam kesehariannya, dia selalu bilang, ketika ditolong dia selalu bilang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak tahu terima kasih, itu lebih dari sekedar bilang, tidak bilang terima kasih. Jadi karakter ini lebih dari sekedar orang yang gak bilang terima kasih. Kalau misalnya saudara ditolong nih, saudara ditolong, contohnya saya ditolong saudara ya, saya ada di tempat yang sulit untuk menjangkau minuman tertentu di dalam sebuah pesta, ya karena ada banyak orang yang di depan saya sehingga ruang gerak saya terbatas. Saya minta tolong sama teman saya, bro tolong ambilin minuman yang ada di sebelah sana. Ya, setelah ditolong, diambilkan, diantar ke saya bilang ke orang yang nolong itu, terima kasih. Nah, saya bilang terima kasih. Ketika saya memilih untuk tidak bilang terima kasih, saya cuma ngambil minuman yang diambilkan itu, saya kan nggak bilang ya, saya cuma ngambil, kemudian saya langsung minum dan teman saya yang menolong itu langsung pergi. Saya tidak bilang terima kasih. Nah, ini belum cukup untuk menjelaskan karakter tidak tahu terima kasih. Jadi karakter ini tidak menjelaskan orang-orang yang tidak mau berkata terima kasih kepada orang yang nolong dia. Lebih dari sekedar itu. Karena ini adalah sifat dari dalam hati masalahnya, itu sebabnya kita tidak bisa sekadar menilai dari kata-kata. Jadi saudara jangan dengan mudah berkata atau memahami ayat ini begini, orang tidak tahu terima kasih itu berarti orang yang gak bisa ngomong terima kasih sama orang lain. Jadi kalau saudara ketemu sama orang-orang yang saudara tolong terus dia gak bilang terima kasih, padahal saudara sudah nolong dia. Terus saudara bilang, ini yang dimaksud sama firman Tuhan dalam 2 Timotius bahwa dia itu gak tahu terima kasih. Ternyata akhir zaman itu memang ada orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, bukan seperti itu cara kita memahami karakter yang ketujuh ini. Akaristos itu lebih serius persoalannya dari sekedar tidak berkata terima kasih sama orang yang nolong dia. Ini lebih kepada konsep, lebih kepada cara dia berpikir, cara dia memahami kenyataan hidup, cara dia memahami dirinya sendiri. Sehingga saya katakan, tidak tahu terima kasih itu beda dengan tidak mau terima kasih. Kalau tadi saya contohkan orang yang memilih untuk diam, nggak ngomong terima kasih ya sudah nolong, dia memilih untuk diam, itu bukan dia tidak tahu terima kasih saudara. Dia tahu terima kasih, tapi dia nggak mau terima kasih. Masalahnya yang dibahas firman Tuhan ini adalah tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak memiliki konsep berterima kasih dalam benaknya. Itu yang hal pertama yang saudara perlu tahu, alasan pertama kenapa karakter ini saya katakan karakter yang serius. Sebuah karakter yang punya masalah yang serius. Lebih dari sekedar orang yang gak mau ngomong terima kasih kepada orang yang nolong dia. Ya, alasan pertama adalah itu saudara. Dan alasan yang kedua, tidak tahu terima kasih dalam firman Tuhan itu disetarakan sama orang-orang jahat. Dalam sebuah ayat, di situ dikatakan Lukas 6 ayat 35. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang akaristos, tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Di dalam ayat ini, kita tidak membahas kata sebab ia baik terhadap siapa, tapi yang saya ingin saudara lihat di ayat ini adalah bahwa orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu disejajarkan dengan orang-orang jahat. Kenapa kok tidak pilih karakter yang lain untuk disejajarkan misalnya begini? Sebab ia baik terhadap seorang pembunuh atau para pembunuh atau para orang sombong dan terhadap orang-orang jahat. Oleh para
koruptor dan terhadap orang-orang jahat, oleh para dan lain sebagainya yang tingkat kriminalitasnya itu lebih parah dari hanya sekadar tidak tahu terima kasih. Itu kan artinya di dalam ayat, menurut ayat ini, akaristos atau karakter tidak tahu terima kasih itu sama seriusnya, sama berbahayanya, setara dengan orang-orang jahat. Mari kita lebih dalam lagi kenapa saya katakan orang yang tidak tahu terima kasih ini setara atau serupa dengan orang-orang jahat. Yang alasan pertama tadi kita kan sudah tahu bahwa orang tidak tahu terima kasih itu bukan karena dia tidak memilih untuk berkata terima kasih sama orang yang nolong dia, tetapi karena dia memang tidak tahu konsep terima kasih dalam benaknya. Sehingga apapun yang terjadi dia tidak akan melakukan ucapan syukur, tidak akan berterima kasih. Nah, saya akan mengajak kita untuk lebih dalam lagi pada alasan yang kedua. Kenapa tidak tahu terima kasih itu setara dengan orang jahat? Saya kutip pernyataannya Albert Barnes, saudara ya. Tidak tahu terima kasih selalu dianggap Alkitab sebagai salah satu kejahatan terburuk yang mencirikan zaman yang jahat. Tidak tahu terima kasih selalu dianggap Alkitab sebagai salah satu kejahatan yang terburuk yang mencirikan zaman yang jahat. Kekuatan orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu jauh lebih besar dari usaha agama untuk mengajarkan orang-orang berterima kasih. Jadi begini saudara, saking parahnya manusia akhir zaman, sampai-sampai paradigma manusia akhir zaman itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dikasih konsep yang benar tentang mengucap syukur atau berterima kasih. Bahkan seberapa berat, seberapa hebat, seberapa keras usaha agama-agama di dunia untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajarkan umatnya, mari kita berterima kasih, mari kita mengucap syukur, mari kita melakukan terima kasih ini, terima kasih ini. Sebesar apapun usaha agama-agama di dunia ini, tidak cukup menghambat kekuatan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Seolah-olah tidak tahu terima kasih itu bukan lagi sebuah kejahatan, tapi sebuah kewajaran dan tidak dianggap sebagai sebuah hal yang serius. Tidak dianggap sebagai suatu penyakit yang serius. Ini bukankah ini adalah sebuah kejahatan? Dan kalau memang sudah begini adanya, saudara, kita harus dengan gentleman, harus dengan berani, harus dengan rela hati berkata bahwa pengajaran-pengajaran kebaikan, kata-kata motivasi, nasihat-nasihat nenek moyang, petuah-petuah, hikmat kebijaksanaan orang-orang dunia, itu tidak cukup membuat seseorang sembuh dari karakter tidak tahu terima kasih. Karena ibaratnya usaha-usaha itu tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya dari orang yang gak tahu terima kasih ini. Begini, ucapan syukur atau rasa terima kasih atau tindakan terima kasih itu selalu dan pasti didorong oleh kebaikan dari orang lain dalam bentuk pertolongan atau perhatian, bukan? Ini kita memahami tindakan terima kasih atau sikap terima kasih itu kan selalu didorong oleh kebaikan dari orang lain dalam bentuk pertolongan atau perhatian. Gak mungkin kan kita diam-diam ada orang duduk di depan kita yang gak kita kenal, dia gak melakukan apa-apa ke kita, dia gak to do something, dia gak kasih perhatian, dia gak kasih pertolongan, tiba-tiba saudara kita bilang terima kasih. Ya kan serem, menakutkan ya. Kalau kita tiba-tiba bilang ke orang lain yang lewat, yang gak ada interaksi apa-apa sama kita lalu bilang terima kasih, nah, itu kan salah. Ada soal dalam akal budinya atau kewarasannya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak tahu terima kasih, bagi orang yang akaristos, yang menjadi ukuran kebaikan adalah kepuasan hatinya sendiri. Coba saudara pahami ini. Ucapan syukur, rasa terima kasih, tindakan terima kasih selalu dan pasti didorong oleh
garis bawah ya, atau saya kasih highlight warna merah situ, selalu didorong oleh kebaikan dari orang lain. Seharusnya kan seperti itu, normalnya seperti itu. Didorong oleh kebaikan orang lain dalam bentuk ketika mereka menolong kita, ketika mereka memberikan perhatian, kita bilang terima kasih. Kita kasih respon, respect, dan juga kasih sikap yang berterima kasih di hadapan orang itu. Karena apa? Kita tahu orang itu sudah melakukan kebaikan kepada kita. Tetapi yang menjadi soal di sini adalah bahwa ketika manusia tidak menjadikan kebaikan orang lain sebagai standar dia untuk harus berterima kasih, melainkan yang menjadi standar dia adalah kepuasan hatinya sendiri. Itu artinya sebagus apapun, sekeras apapun usaha orang lain untuk nolong dia, jangan pernah berpikir dia akan mengucapkan terima kasih kalau pertolongan orang itu enggak memuaskan dia. Contoh saudara, ada orang sakit, si A sedang sakit. Si A ini cukup cinta uang ya, sangat cinta uang ya. Saya tidak bilang cukup, tapi sangat cinta uang. Jadi sehari-harinya dia tuh hidupnya terobsesi sama uang. Suatu ketika dia sakit dan dia diharuskan untuk makan buah-buah tertentu yang bisa menolong penyakitnya dia. Tapi buah itu cukup langka. Jadi dia terbaring di rumah. Kemudian ada orang yang berbaik hati tahu persoalan dia dan orang itu berusaha mencari buah yang dibutuhkan itu kemanapun sampai akhirnya dapat terus dibawa ke rumah orang yang sakit itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kalau pemberian dari orang yang sudah usaha keras mati-matian nolong orang untuk nolong orang sakit ini tidak memuaskan hatinya orang sakit itu, sekeras apapun usaha dia nolong orang ini dengan nyari buah ke atas gunung lah, ke dalam lembah, kemanapun, dia tidak akan terima kasih. Karena yang memuaskan hatinya adalah uang, dikasih uang. Sekalipun mungkin dia bilang, terima kasih sudah kasih buah. Tetapi ada sesuatu yang enggak plong dari hatinya karena apa? Aku kan lebih butuh duit daripada buah. Aku kan lebih butuh ini daripada buah. Nah, ini yang saya maksud sebagai ketika seseorang menurunkan standarnya dari yang seharusnya dia berterima kasih karena kebaikan orang lain, diturunkan standarnya dia menjadi hanya berterima kasih kalau apa yang orang lain lakukan itu memuaskan hatinya. Ini sesuatu yang sangat sukar. Akhirnya orang jadi malas nolong. Akhirnya rasa simpatik sama orang lain itu mulai turun dan kasih menjadi semakin dingin. Karena apa? Tidak ada kehangatan antara orang satu dengan orang lainnya dalam interaksi-interaksi yang membutuhkan usaha keras. Contohnya si A ini nolong mati-matian terhadap si B. Tapi menurut si B apa yang dia lakukan itu enggak memuaskan hatinya. Ya dia enggak akan terima kasih. Dia akan anggap itu sesuatu yang biasa karena tidak memuaskan hatinya. Inilah kenapa karakter ini adalah karakter yang serius perlu diperhatikan karena zaman sekarang orang-orang hanya menjadikan setiap manusia kebanyakan hanya menjadikan kepuasan hatinya sebagai standar untuk dia bisa berterima kasih sama orang lain. Kita nggak tahu dan kita nggak tahu standar kepuasan setiap orang. Dan kita tahu bahwa hati setiap orang tidak bisa benar-benar puas. Kalau sudah begini, siapa di dunia ini yang benar-benar punya ketulusan hati untuk berterima kasih sama orang lain? Saya sampaikan 3 konsekuensinya. Dan saya percaya melalui 3 konsekuensi ini, saudara akan mulai menganggap karakter akaristos, karakter tidak tahu terima kasih ini sebuah karakter yang serius harus diperhatikan. Karena ini adalah sebuah kejahatan yang membuat
zaman ini menjadi sukar atau berbahaya? Yang pertama, semua pertolongan dari orang lain dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya terjadi. Bukan suatu kebaikan yang patut disyukuri. Ini akibat dari karakter akaristos. Maksud dari konsekuensi yang A ini apa? Maksudnya itu seperti ini, saudara. Contoh sederhana, saya sering lihat bertebaran di media-media sosial, Instagram, postingan Facebook, di YouTube. Ada postingan-postingan yang menunjukkan, contohnya ya, seorang polisi lalu lintas mengatur kepadatan jalan yang sungguh sangat semrawut, petugas PLN yang mengatur kabel, kemudian pemadam kebakaran yang nolong orang, dan lain sebagainya. Misalnya yang beberapa tahun lalu terjadi adalah dokter dan perawat yang mati-matian pakai baju APD berjam-jam untuk mengatasi COVID ini di rumah sakit. Nah, dalam postingan-postingan itu, saya kerap kali menjumpai ketika captionnya itu ditulis begini, terima kasih contohnya ya, terima kasih Pak Polisi sudah menolong masyarakat untuk mengatur lalu lintas. Atau terima kasih dokter dan perawat sudah menangani COVID dengan sebaik mungkin. Saya menemukan ada komentar-komentar yang nadanya seperti ini. Untuk apa terima kasih? Itu kan sudah tugas mereka. Untuk apa berterima kasih ke orang yang memang seharusnya mereka melakukan itu? Bayangkan kalau pikirannya sudah seperti itu, apapun yang dia lihat selama itu wajar dia lakukan, wajar orang lain lakukan, dia tidak akan punya niat untuk berterima kasih, termasuk kepada orang tua. Ketika orang tua kandungnya mati-matian bekerja keras, demi anaknya, demi dia bisa sekolah, demi dia bisa mencapai cita-citanya, demi dia bisa membangun masa depannya, dia sikapnya tidak hormat sama orang tuanya, tidak patuh sama orang tuanya, saya yakin saya bisa pastikan, waktu ada orang nasihati dia, kamu kok punya sikap kayak gitu sih sama orang tuamu, seharusnya kamu itu terima kasih, orang tuamu itu kerja mati-matian untuk nolong kamu, kalau nggak ada orang tuamu mungkin kamu kesusahan sekolah, mungkin kamu nggak akan bisa jadi seperti ini. Saya jamin ketika dapat nasihat seperti itu, orang-orang akaristos akan menjawabnya seperti ini. Kan sudah sewajarnya orang tua melakukan itu kepada seorang anak, apalagi anak kandungnya. Ini sungguh sangat lucu, saudara. Terlalu mewajarkan segala sesuatu, sehingga dia kehilangan konsep terima kasih di dalam dirinya. Kan sudah sewajarnya, kan memang itu tugas orang tua ngerawat anak, kan memang itu tugas orang tua menjaga anak, kan memang tugas orang tua untuk nyekolahin anak sampai setinggi-tingginya supaya aku bisa sekolah, supaya aku bisa pinter, supaya aku bisa sukses. Jadi untuk apa berterima kasih ke orang yang memang seharusnya melakukan hal itu? Ini sangat-sangat berbahaya. Pemikiran-pemikiran seperti ini sangat-sangat berbahaya. Hal sederhana, kalau saudara ke supermarket, seberapa sering saudara berkata terima kasih ke orang yang nolong sepeda motor saudara untuk dikeluarkan dari tempat parkir, atau menolong saudara menyeberang dari jalan, atau menolong mobil saudara keluar dari tempat parkir. Seberapa sering saudara berkata, makasih Pak, makasih, makasih. Seberapa sering, atau saudara termasuk salah satu orang yang punya pikiran, untuk apa berterima kasih sama tukang parkir? Kan memang tugasnya dia untuk parkir dan nolong saya untuk keluarin motor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ketika dia tidak memilih untuk berkata terima kasih, itu bukan karena dia tidak mau terima kasih, tetapi karena dia tidak tahu konsep terima kasih. Ya, sekalipun seseorang mati-matian berbuat baik padanya atau menolong dia, tapi kalau itu tidak memuaskan hatinya, maka baginya itu bukan suatu kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang memuaskan hati saya. Saya tidak peduli seberapa keras usaha orang itu nolong saya, bahkan saudara saya pernah menjumpai tulisan-tulisan di media sosial yang berkata, salah sendiri nolong saya.
kalau pada akhirnya nuntut saya untuk berkata terima kasih? Loh saudara, salah sendiri nolong saya. Untuk apa? Karena saya kan gak minta pertolongan. Bukan tidak minta pertolongan, tapi karena pertolongan orang itu tidak memuaskan hatinya. Inilah kalau standar itu yang kita jadikan standar itu hati kita, maka kita mengabaikan semua kebaikan dari orang-orang lain di sekitar kita yang perhatian sama kita, yang menolong kita. Betapa ini permasalahan yang sebenarnya serius. Tidak sesepele dia tidak mau terima kasih. Oh, karena dia nggak pernah diajarin terima kasih, makanya dia nggak tahu terima kasih. Bukan tidak sesepele itu. Dan yang ketiga, saudara, dia hanya berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dia hanya berterima kasih kepada dirinya sendiri karena keinginannya lah yang memuaskan dirinya. Anak-anak muda, Tuhan mengasihimu sehingga Tuhan menelanjangi, menyatakan kesalahan-kesalahanmu untuk diperbaiki. Karena apa? Anak-anak muda, saya sering menjumpai kita yang masih muda-muda ini punya postingan-postingan, contohnya saudara, aku berterima kasih kepada diriku yang sudah membawaku sampai sejauh ini. Kamu the best. Contohnya kayak gitu ya. Aku berterima kasih di penghujung tahun, aku berterima kasih sama diriku sendiri karena diriku sudah berhasil untuk bertahan dengan proses sejauh ini. Diriku, kamu the best. Diriku, kamu luar biasa. Aku berterima kasih sama diriku karena diriku ini punya keinginan-keinginan yang membawaku sampai pada titik ini. Terima kasih diriku, kamu luar biasa. Saudara, sekalipun ini kelihatannya menarik dan sangat motivasional, tetapi kalau kita membiasakan diri hanya berterima kasih kepada diri kita sendiri, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Apapun pelayanan orang lain kepada kita, apapun pertolongan orang kepada kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Wah, sudah nasibku dilahirkan, dilayani orang-orang banyak. Wah, sudah nasibku dapat pelayanan dari orang-orang lain. Sudah nasibku orang-orang itu suka sama saya. Memang sudah ditakdirkan aku ini dipuji orang. Sudah ditakdirkan aku ini begini. Memang sudah seharusnya orang tua itu nolong saya. Jadi untuk apa saya berterima kasih sama orang tua? Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ini kerap kali saya temukan dalam postingan-postingan anak muda yang menggandrungi self-awareness, self-development, kemudian apa lagi? Banyak ya, self-image, dan lain sebagainya. Ini kerap kali ditemukan sama orang-orang yang semakin kesini, semakin orang itu kasihnya semakin dingin. Nah, dalam bahasa Alkitabnya, kasih setiap orang itu semakin dingin. Karena apa? Sudah ditolong oleh orang lain untuk melewati berbagai macam rintangan. Sudah dilindungi orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mati-matian ngatasin supaya dia itu nggak kena akibat dari permasalahan, dari kesalahannya sendiri. Si anak ini malah petentang-petentang, enak-enakan, dan gak ada rasa terima kasih sama orang tuanya. Dan dalam hal ini juga kepada hamba Tuhan, gereja Tuhan yang membimbing, mendidik kita dalam kebenaran Tuhan. Karena kita gereja Tuhan, hamba Tuhan ini diutus Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan untuk memperlengkapi saudara sebagai seorang jemaat. Untuk hidup bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, hidup semakin berbuah memuliakan Tuhan. Tetapi kalau karakter akaristos ini sudah mulai merasuk dalam diri kita, maka kita akan menganggap setiap pelayanan dari para hamba Tuhan itu sebagai sesuatu yang sewajarnya. Ya sudah memang tugasnya dia berkhotbah, ya sudah memang tugasnya dia belajar firman Tuhan. Ya kan itu kan urusan dia, salah sendiri dia mau jadi hamba Tuhan. Salah sendiri dia mau menempatkan diri untuk jadi seorang pengkhotbah. Untuk apa kita terlalu berterima kasih? Untuk apa kita punya sikap yang respect sama dia?
Dia kan memang sudah tugasnya bikin khotbah, kasih kata-kata penyemangat buat saya, kasih kata-kata penghiburan. 6 hari saya melakukan hidup secara susah, saya datang gereja, saya cuma minta kata-kata hiburan dari seorang pengkhotbah. Saya berharap setiap saudara yang melihat video ini tidak memiliki karakter akaristos. Ataupun kalau memang di dalam hati saudara mulai mengakui saudara termasuk orang yang punya karakter ini, atau sudah mulai terjerat karakter akaristos, syukur kepada Allah, firman Tuhan menolong kita untuk lepas dari jeratan akaristos atau tidak tahu terima kasih. Jangan kita menjadi orang yang terus-menerus hidup dalam dinginnya kasih. Kita tidak punya kehangatan cinta, sehingga kebaikan dari orang lain itu tidak bisa kita lihat. Bukan tidak mau kita lihat, tapi kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain lagi. Salah satu bahaya kalau kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain, kita akan menjadi orang yang selalu merasa paling jadi korban di dunia ini. Yang menjadi orang yang paling sial, yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Bukan karena hidup kita itu baik, bukan karena persungutan atau keluhan-keluhan itu lahir dari sebuah hidup yang tidak ada kebaikan. Tetapi karena sekalipun hidup itu sudah ada kebaikan, dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan itu. Coba cek lagi diri kita yang mulai selalu mengisi hati kita dengan keluhan atau bahkan persungutan. Rasa, aduh kenapa sih aku jadi seperti ini, aku merasa menjadi yang paling terkorbankan di dunia ini. Yang menjadi paling sial. Coba saudara kita introspeksi diri bersama-sama dengan kebenaran firman ini. Apakah memang benar hidup kita benar-benar sangat dalam kesialan, sangat dalam keburukan, atau karena kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain? Apalagi saudara, orang yang percaya kepada Kristus, kita semua orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, masakan Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama kita melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Itulah kenapa saudara, orang yang tidak tahu terima kasih dalam artian ini akaristos ya, itu tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Yang pertama, dia nggak tahu alasan kenapa harus berterima kasih. Yang kedua, dia nggak tahu kepada siapa dia harus berterima kasih. Ujung-ujungnya dia hanya berterima kasih sama dirinya sendiri. Dia nggak akan berterima kasih sama orang tua, dia nggak akan berterima kasih sama teman-teman yang nolong dia, nggak akan berterima kasih sama hamba Tuhan, nggak terima kasih sama orang-orang baik yang perhatian sama dia. Dia nggak tahu kepada siapa, jadi dia hanya berterima kasih pada dirinya. Atau dia tidak tahu untuk hal apa saja dia harus berterima kasih, perlu berterima kasih. Dalam gambar ini ada seorang wanita yang belanjaannya itu terjatuh gitu ya. Kemudian ada seorang pria berusaha untuk nolong dan wanita ini bilang, pergi. Nah, ini salah satu gambaran sederhana dari karakter akaristos ini. Ya, bagian yang kedua, kita masuk pada bagian yang kedua, saudara. Mengatasi karakter tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang tidak tahu terima kasih ini yang perlu kita tahu, itu tidak bisa dikasih motivasi. Tapi harus diberitakan kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah tahu, bukan karena pengajaran kebaikan, bukan karena kurang diajari kebaikan, bukan karena kekurangan motivasi, bukan karena kekurangan pendidikan orang itu tidak tahu terima kasih, tapi karena dia tidak hidup dalam cintanya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mau mengatasi karakter akaristos, yang perlu dilakukan adalah beritakan kabar baik ke orang itu, dan biarlah melalui Injil Kristus itu perlahan-lahan dia mulai diubahkan oleh Tuhan. Ya, mengapa berterima kasih? Beritakan kabar baik ya, supaya orang-orang itu terbebas dari karakter akaristos. Dasar-dasar kebenaran firman Tuhannya adalah sebagai berikut, saudara. Jawaban kenapa harus berterima kasih? Karena tidak ada seorang pun yang mampu dan tidak tahu
berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang tahu berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat baik. Itu firman Tuhan sudah jelas katakan ya. Ini yang harus kita benar-benar tanamkan dalam hati. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang hidupnya baik, yang mampu berbuat baik. Tidak ada, dosa merusaknya. Tapi saya mau bertanya kepada saudara, apakah sekarang hidup saudara baik-baik saja? Apakah hubungan saudara dengan orang lain baik-baik saja? Apakah saudara pernah ditolong oleh orang lain? Apakah saudara pernah mendapatkan perhatian orang lain? Tidak ada yang menjawab, saya tidak pernah ditolong. Saya tidak pernah menerima kebaikan orang lain. Saya percaya tidak akan ada yang menjawab, saya nggak pernah dibaikin sama orang. Sekecil apapun, itu pasti kita punya pengalaman-pengalaman di mana orang-orang lain itu kasih perhatian sama kita, baik sama kita, bahkan menolong kita. Nah, saya mau bertanya, kan firman Tuhan sudah jelas berkata tidak ada satu orang pun yang baik. Lalu kenapa kita masih menerima kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita dari orang lain? Kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, dari orang tua, dari pasangan hidup kita, itu bukan semata-mata karena mereka menolong kita, apalagi karena mereka baik. Padahal firman Tuhan bilang, tidak ada yang baik. Kalau kita hidupnya baik, harmonis, saudara kita masih baik sama kita, orang tua kita masih baik sama kita, pasangan kita masih baik sama kita, rekan kerja kita masih baik sama kita, maka hal itu pasti datangnya dari Tuhan. Maka kebaikan-kebaikan yang saudara temukan dari orang-orang di sekitar saudara, itu dibalik semuanya adalah Tuhan. Itu adalah tangan Tuhan yang menolong saudara untuk tetap berada dalam kebaikan-kebaikan. Itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu punya gairah untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Karena tanpa Tuhan yang memberikan perhatian, kita tidak akan pernah bisa mengecap kebaikan dari orang lain kepada kita. Tiba-tiba kita butuhkan pertolongan, tiba-tiba ada saja orang yang nolong. Bukan karena pada dasarnya orang itu baik, tapi karena ada sesuatu, karena ada seseorang, ada pribadi yang menggerakkan dia untuk menunjukkan kebaikan kepada saudara. Siapa itu? Tuhan itu sendiri. Tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Tangan Tuhanlah yang menggerakkan setiap orang menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sangat jelas firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang baik. Di dunia ini seorang pun tidak. Tapi kenapa kenyataannya kita masih bertemu sama orang-orang baik? Kalau bukan Tuhan yang menempatkan mereka di dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka untuk menolong kita. Itu sebabnya saya mendorong kepada kita dengan alasan ini, kita isi hati kita dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang menolong kita. Kepada siapa? Tentu kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kepada orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara bisa baca ayatnya sendiri, di rumah situ saya sudah tampilkan, dan saudara perlu tahu, di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Dan saya mau katakan saudara, Efesus 5 ayat 20 hanya mungkin tergenapi kalau kita menerima kabar baik, yaitu Injil Kristus, dan hidup di dalamnya. Karena apa? Dengan kabar baik itu ucapan syukur kita tidak lagi ditentukan oleh dunia yang tidak pasti ini. Tanpa kabar baik, tanpa Injil Kristus, tanpa kita tahu bahwa Allah berkemurahan untuk menolong kita, mengasihi kita, bahkan mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Tanpa kita tahu itu, kita akan menjadikan dunia sebagai standar ucapan syukur kita. Dan kita tahu keadaan dunia itu naik turun tidak pasti. Maka tidak mungkin kita bisa mengucap syukur senantiasa. Padahal firman Tuhan bilang, senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Bagaimana ayat ini mungkin terjadi dalam hidup kita?
yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari situ kita tahu ucapan syukur kita tidak ditentukan oleh dunia yang tidak pasti ini, tapi ditentukan oleh Tuhan yang selalu menolong kita dalam berbagai macam cara. Untuk hal apa saja saya menolong saudara, membantu saudara untuk memahami hal-hal apa saja yang patut kita syukuri dalam hidup ini, patut yang bisa membangkitkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan bisa berterima kasih kepada orang-orang lain. Kepada siapa-siapa kita harus berterima kasih. Hal apa saja kita berterima kasih? Yang paling pertama mendasar adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling mendasar, itulah berita utama dari kabar baik. Kabar baik Injil Kristus ini berita utamanya adalah Tuhan mengasihi kita. Engkau hidup dalam dosa itu sebabnya terimalah karya Tuhan dalam Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita. Ketika kita menerima Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beroleh keselamatan. Itu satu-satunya hal paling utama yang perlu menjadi alasan kita kenapa perlu mengucap syukur. Dan pasti dengan alasan ini kita bisa mengucap syukur senantiasa. Kalau saudara menjumpai hidup saudara tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, ingat bahwa jiwa saudara sudah dalam tangan Tuhan. Maka dengan mengingat karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, keadaan tidak baik apapun yang menerpa kita, hati kita masih bisa bilang, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Yang kedua, kerajaan yang tidak tergoncangkan yang dijanjikan bagi kita semua, yang akan kita terima secara seutuhnya pada kedatangan Kristus. Karunia Roh Kudus yang kita tidak minta, tidak kita beli, tapi Dia berikan secara cuma-cuma dalam iman kita kepada Kristus. Apalagi, untuk hal apa lagi kita berterima kasih? Persekutuan orang percaya, tentunya setiap poin ini sebenarnya bisa dijabarkan lebih panjang lagi, tapi supaya waktunya tidak lama, saya hanya singkat-singkat saja. Untuk apa kita berterima kasih? Keberadaan saudara-saudari kita dalam Kristus. Untuk apa kita berterima kasih? Karena keberadaan para pemimpin kita. Pemimpin kita menduduki tempat pemimpin itu bukan karena suka-sukanya dia, tapi karena ditempatkan Tuhan untuk memperlengkapi kerohanian saya dan saudara. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini, di dalam iman kita kepada Kristus, kemudian segala sesuatu, dan baru yang terakhir, berkat jasmani. Itulah, hal-hal inilah saya sampaikan kepada saudara, 9 alasan kita patut berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ada 3 tingkatan cara terima kasih, saudara. Yang pertama, ucapan bibir, ya. Dan orang yang mengucap syukur hanya baru bisa dari bibir, itu disebut kanak-kanak dalam iman, ya. Tidak punya sikap hidup, tetapi hanya kata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, terima kasih ya. Ditolong orang dikit-dikit cuma bilang, terima kasih ya, terima kasih ya. Itu baru tingkatan yang kalau diilustrasikan perkembangan manusia itu kanak-kanak. Tapi kalau dia berterima kasih dengan melakukan sesuatu, ya bertindak, ucapan terima kasih yang diwujudkan lewat tindakan, dia mulai bertumbuh dalam iman dia. Ucapan terima kasih yang dilakukan dengan tindakan, dan yang paling tinggi yang menunjukkan kedewasaan iman adalah ketika dia bisa punya sikap hidup yang hormat kepada Tuhan dan taat pada semua firman Tuhan. Dia adalah orang yang dewasa dalam Tuhan, karena dengan sikap hidup hormat dan taat, maka kita sedang berterima kasih kepada Tuhan. Kita sedang menunjukkan diri kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saya bacakan ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Yaitu yang pertama, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, ini tindakan langsung sebagai wujud ucapan syukur kita. Ya, yang pertama ucapan bibir, yang kedua berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, taat pada pemimpin, tunduk pada pemimpin kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Balik lagi kepada konteks hubungan antara orang tua dan anak.
Ketika kita tahu bagaimana cara kita harus berterima kasih, pertama mengucapkan bibir, melalui bibir, kemudian yang kedua kita melakukan pengorbanan, berkorban, dan yang ketiga kita tunduk hormat pada pimpinan kita, pada hamba Tuhan yang melayani kita, pada gembala sidang kita, taat pada setiap aturan yang ada sebagai orang tua kita. Nah, ini lawan kata dari tidak tahu terima kasih. Kita sudah tahu ya, bahwa tidak tahu terima kasih karakter sebelumnya adalah memberontak orang tua. Maka tahu terima kasih selalu diawali dari taat orang tua. Atau sebagai wujud terima kasih itu adalah menaati orang tuanya. Terima kasih sudah memberikan perhatian yang cukup baik selama penjelasan pada pertemuan yang ke-8 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, menyatakan kesalahan kami untuk memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran. Kiranya hati kami tunduk taat pada setiap kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami lebih baik lagi dalam setiap harinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.